tidak disebutkan alasannya ya, alasan persisnya kenapa misalnya tidak jadi berinvestasi di IKN. Sepertinya ada perbedaan ekspektasi tentang konsep ibu kota yang dibayangkan. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Susul SoftBank, ternyata 2 konsorsium juga dikabarkan ikut mundur berinvestasi di IKN Nusantara. Satu persatu investor pembangunan ibu kota negara Nusantara dikabarkan mundur setelah perusahaan keuangan multinasional asal Jepang, SoftBank, memutuskan batal berinvestasi di IKN Nusantara. 2 konsorsium pembangunan mega proyek di Kalimantan Timur juga dikabarkan menarik diri. Meski belum jelas konsorsium yang dikabarkan mundur, kabar ini tentu menjadi pukulan bagi pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan publik pada pembangunan IKN Nusantara. Kepercayaan publik akan semakin sulit didapat setelah SoftBank membatalkan komitmennya untuk menanamkan modal dana hingga 40 miliar dolar Amerika Serikat dalam proyek tersebut. Pada sisi lain, pemerintah juga telah menggencarkan pencarian investor untuk pembangunan IKN. Dan terbaru memang ada 2 negara yang tengah dijajaki, yakni Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab. Proyek IKN terancam batal, investor utama asal Jepang mundur. Presiden Joko Widodo baru saja melantik Bambang Susantono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Tapi ada kabar yang kurang mengenakan terkait dengan mundurnya salah satu investor utama, yakni SoftBank. Perusahaan pendanaan raksasa dengan kantor pusat berada di Minato, Tokyo, Jepang itu menyatakan tidak akan lagi terlibat dalam investasi di proyek IKN baru di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Pengunduran diri SoftBank dari proyek IKN baru di Indonesia diumumkan pada hari Jumat 11 Maret. Kami tidak lagi berinvestasi dalam proyek ini. Tulis pengumuman resmi SoftBank dikutip dari redaksi Nikkei Asia pada Sabtu 12 Maret. Namun meski menarik diri dari proyek IKN Nusantara yang baru saja memiliki kepala otorita baru, perusahaan multinasional itu masih memiliki komitmen untuk terus menggelontorkan investasi dari perusahaan portofolio SoftBank Vision Fund. Tetapi kami terus berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan portofolio SoftBank Vision Fund. Begitu terangnya. Namun mundurnya SoftBank dari rencana investasi terhadap proyek IKN Nusantara baru di Indonesia ini cukup mengejutkan. Terlebih proyek IKN telah diproyeksikan sejak lama. Apalagi proyek ini merupakan agenda yang dikerjakan oleh negara dan jangka panjang yang akan berlangsung beberapa tahun atau multi-years. Maka cukup meyakinkan dan memiliki prospek jangka panjang. CEO SoftBank, Masayoshi Son, sudah menjabat komite pengarah proyek. Selain itu, di awal Presiden juga mengumumkan rencana pembangunan proyek IKN Nusantara pada tahun 2019. Ketua dan juga CEO SoftBank, Masayoshi Son, sudah berkomitmen untuk turut serta mengambil bagian dari proyek tersebut. Bahkan dia juga sudah ditunjuk sebagai anggota komite pengarah proyek pembangunan IKN Nusantara. Dia duduk di jabatan tersebut bersama dengan putra mahkota Abu Dhabi Muhammad bin Zayed Al Nahyan dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Pada awal tahun 2022, Masayoshi Son sebenarnya juga telah kembali berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden. Keduanya saat itu melakukan pembahasan terhadap proyek-proyek potensial yang bisa didanai oleh SoftBank. Di antaranya proyek terkait dengan kota pintar baru, teknologi baru, kemudian kota bersih dan juga banyak air. Itulah yang akan mereka dukung secara investasi. Seperti diinformasikan sebelumnya, SoftBank telah banyak bertindak sebagai investor untuk beberapa proyek dan juga bisnis di Indonesia. SoftBank juga berinvestasi di perusahaan GoTo dan juga Grab. Perusahaan ini memang dikenal sebagai korporasi yang banyak mendanai platform bisnis khususnya di Asia Tenggara. Sementara untuk Vision Fund, yang juga merupakan bagian dari SoftBank, diketahui juga menggelontorkan investasi di funding societies yang berkantor di Singapura, sama seperti GoTo dan juga Grab. Perusahaan tersebut yang bergerak dalam bisnis pemberian pinjaman digital di negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, dan sampai berita ini diturunkan masih belum ada pernyataan resmi dari Presiden Jokowi terkait mundurnya SoftBank dari rencana investasi di proyek IKN Nusantara.
Bertambah total 5 purnawirawan Jenderal TNI yang menggugat Undang-Undang IKN ke MK. Jenderal Purnawirawan yang bergabung dan juga terkonfirmasi ikut menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi semakin bertambah. Mereka melakukan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 itu karena dinilai cacat dan terburu-buru dalam pembuatannya. Update terakhir yang masuk sudah 5 jenderal dan 1 kolonel. Kata kuasa hukum penggugat Victor Santoso kepada wartawan pada hari Minggu yang lalu pada tanggal 27 Maret. Kelima jenderal purnawirawan itu adalah Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, Lejen TNI Purnawirawan Soeharto, Lejen TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat, Mejen TNI Purnawirawan Priyanto, dan Mejen TNI Purnawirawan Sunarko MD. Nama-nama tersebut sudah dimasukkan dalam perbaikan permohonan di MK. Total ada 24 orang pemohon, sebelumnya ada 12 nama. Begitu ujar Victor. Untuk diketahui, Tiasno adalah KSAD pada tahun 1999 dan 2000. Sebelumnya, ia adalah Kepala Bais TNI dan Pangdam Diponegoro. Sedangkan Mejen Sunarko lahir pada 1 Desember 1953 dan pernah menduduki jabatan Danjen Kopassus. Sementara itu, Lejen Purnawirawan Soeharto lahir pada 2 Desember 1947 dan merupakan Komandan Korps Marinir ke-12. Lejen Soeharto merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 69, kemudian melanjutkan Sesko pada tahun 1992. Lalu siapakah Lejen Purnawirawan Yayat Sudrajat? Jabatan terakhir di militer merupakan Kepala Bais TNI 2015-2016 dan setelahnya menjadi Sesmenko Polhukam 2016-2017. Yayat tercatat juga pernah menjadi Direktur Kontraterorisme Deputi Bidang Kontra Intelijen BIN. Saat ini ia berkiprah di dunia politik dengan duduk di pucuk pimpinan Partai Berkarya. Selain itu, Victor juga menyoroti rencana Ketua MK Anwar Usman yang akan menikahi adik Jokowi Idayati dalam waktu dekat. Terhadap rencana itu tentunya secara pribadi saya mendoakan agar semua berjalan lancar sampai ke pelaminan dan dapat membangun keluarga yang samawa, kata Victor. Namun terhadap kedudukannya sebagai Ketua MK yang juga sebagai Ketua Majelis pada sidang pleno di Mahkamah Konstitusi, saya berharap beliau dapat mengundurkan diri dari posisi sebagai Ketua MK ataupun sebagai Hakim MK demi menjaga marwah Mahkamah Konstitusi di mata publik atau masyarakat Indonesia, sambung Victor. Menurut Victor lagi, karena mau bagaimanapun juga Presiden merupakan pihak yang berperkara di MK, baik dalam perkara pengujian undang-undang maupun dalam perkara impeachment. Apabila terjalin hubungan keluarga yang cukup dekat antara Ketua MK dengan Presiden RI sebagai calon adik ipar, sebagai pihak yang berperkara, tentunya tidak dapat dihindari munculnya kecurigaan publik terutama bagi pihak yang berperkara terhadap putusan-putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi, tutur Victor. Hal ini, kata Victor, tentunya akan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penjaga konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara atau HAM. Kode etik Hakim Konstitusi tidak membolehkan bagi Hakim Konstitusi bertindak yang dapat menimbulkan kecurigaan publik, di mana mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Victor menilai hal ini memang menjadi dilematis bagi Ketua MK yang saat ini sedang menjabat. Namun demi kepentingan yang lebih besar, tentunya saya berharap Ketua MK dapat bijak mengambil pilihan tanpa mengorbankan marwah Mahkamah Konstitusi. Terlebih dalam waktu dekat ini MK sedang dihadapkan dengan perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara yang kita semua tahu bahwa undang-undang tersebut merupakan inisiatif ambisi Presiden. Begitu pungkasnya.